Ini zaman Nabi Isa alaihissalam, itu hiduplah seorang raja, namanya Dzunnuwais. Ya, Dzunnuwais. Dia raja ini kejam dan zalim sekali. Dia memiliki penyihir. Kita singkat saja ceritanya. Penyihir ini sudah tua, perlu regenerasi, perlu pengganti. Akhirnya dia diumumkan sayembara, nanti siapa yang akan layak menjadi penerus penyihirku ini. Nah, penyihir otomatis kan seleksi, banyak yang ikut ya. Ternyata terpilihlah oleh seorang pemuda yang cerdas, yang hebat ya. Nah, pemuda ini belajarlah sama penyihir raja itu. Belajar, setiap berangkat belajar qadarullah ya. Di suatu kali dia belajar, dia berjumpa seorang rahib pendeta ya. Tapi dia muslim, maksudnya mengimani Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi rahib ini mengajarkan tentang keimanan kepada Allah, tauhid kepada Allah. Jadi sebelum berangkat ke sana, ke tempat penyihir untuk belajar, dia di tengah jalan belajar sama ustadz dulu gitu ya. Sama rahib dulu, pendeta dulu. Belajar sama ustadz baru ke sana. Kembalinya gitu, sebelum ke rumah ke ustadz dulu baru pulang. Jadi gitu. Sampai akhirnya ini terlambat di tempat penyihir dan terlambat di rumah. Situ dimarahi sama guru penyihir, di sini juga dimarahi sama orang tuanya. Karena apa? Dia mampir dulu. Akhirnya dia punya strategi. Kalau pas terlambat, dia bilang ke penyihirnya, saya ada urusan di rumah. Kalau pas terlambat di rumah, ada urusan sama penyihirnya. Dia nggak cerita tentang orang yang di tengah ini. Gitu. Kemudian di suatu saat, ya singkat saja, dia lagi mau berangkat. Ada binatang besar, ya. Dan kemudian semua orang terhalang untuk lewat jalan tersebut. Gak ada yang berani ya. Akhirnya si pemuda ini, Gulam namanya, Gulam itu artinya pemuda, kita sebenarnya Gulam saja. Gulam ini mengambil batu, dia bilang begini, kalaulah si pendeta ini yang ustadz ini ya, yang ngajarkan aku ini benar, tauhid iman kepada Allah, saya akan lemparkan batu ini dan binatang ini akan pergi. Walaupun batunya kecil, binatangnya besar, gak masuk akal pendeta ini. Kemudian diambil batu, dilemparkanlah ke, langsung pergi. Akhirnya dari situ boloslah di penyihir ya, penyihir bolos ke ustadz aja. Ternyata ya kan namanya dengan segala kekuatan raja dia bisa diselidiki. Dia belajar sama seorang pendeta. Ditangkaplah pemuda ini, dicari, ditangkap. Ya. Setelah ditangkap, kemudian harus meninggalkan pendeta tersebut. Pendetanya nggak tahu kemana, nggak diceritakan lagi. Pokoknya tidak usah belajar lagi, fokus belajar sihir. Atau kafirlah dengan agama yang dianutnya sekarang, karena dia sudah menjadi muslim, ahli tauhid. Mau membunuh, tapi belum terbunuh, karena bunuh pemuda ini susah. Dibawa ke laut, ya niatnya mau dimasukin ke laut, dijeburin ke laut. Malah yang masuk ke laut, bala tentara rajanya. Pemudanya selamat. Dibawa ke gunung, ke bukit, niatnya mau dijatuhkan dari bukit. Yang jatuh dari bukit, pengawal rajanya, pemudanya saya belum mati. Kok susah bunuh kamu sih gitu? Padahal pengawalnya itu ada satu syarat, ada satu cara. Kita singkat saja, ada satu cara untuk membunuh saya raja. Apa caranya? Ikat saya di tengah-tengah keramaian orang, ikat. Kemudian dipanah. Cuman manahnya dipelipis dan jangan lupa, ini penting. Sebelum memanah mengatakan Bismillahi Robbil Gulam dengan keras. Pokoknya kemudian raja mengumpulkan semua, kemudian diikatlah di tengah-tengah. Kata pemanah, jangan lupa ya, Bismillahirrahmanirrahim, gulam, terus mati. Semua penduduk Islam semuanya. Nah, raja makin marah, mati satu tumbuh. Nah, gitu. Akhirnya buatlah parit, semua dimasukin ke dalam parit. Kemudian di situ ada seorang ibu-ibu bawa anak kecil, ya kan? Ibunya ragu, masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Gimana anakku gini? Anaknya ngomong, nggak apa-apa, masuk aja, Bu. Surga sudah menanti kita.